dia tiap minggu dia bertemu dengan psikiater dan menceritakan banyak hal, ya, lalu mendapat solusi. Lama-kelamaan pun dia mulai merasa sembuh, dirinya lebih baik dan lebih normal daripada sebelumnya. Yang selanjutnya ada keletakan. Yang pertama, protagonis sangat baik, tidak percaya diri, baik, tapi pesimis juga. Psikiater, bijak dan baik. Yang kedua, antagonis atau jahat. Ayahnya itu pemarah, ibunya penuntut, tidak percaya diri tapi baik juga. Kakaknya egois tetapi penyayang. Yang terakhir, protagonis atau penengah. Teman kantornya itu baik dan cuek, pacarnya penyayang serta setia. Selanjutnya ada jenis penggambaran tokoh. Yang satu, teknik analitik. Rasa takut dan tidak nyaman saat aku berhadapan dengan orang lain pun semakin besar. Aku sering merasa cemas dan tidak nyaman saat berada di dalam situasi yang tidak familiar bagiku. Tapi aku rasa aku bisa berakting seolah aku tidak merasakan kecemasan itu. Di halaman 14. Yang kedua ada teknik dramatik. Yang pertama, melalui bentuk fisik secara lahir. Seperti anak-anak yang mengidap atopik pada umumnya, bagian tengah dan tangan dan kaki yang terlipat serta bagian ujung mataku selalu dalam keadaan kering dan merah. Di halaman 57. Yang kedua, melalui jalan pikiran tokoh lain. Tapi kenapa ekspresi wajah dokter seperti menunjukkan bahwa dokter tidak paham dengan apa yang saya ceritakan? Ada di halaman 136. Yang ketiga, melalui tindakan tokoh. Saya pernah berkeliaran di luar rumah tanpa merias wajah sedikit pun karena ingin melepaskan diri dari pandangan orang-orang yang selalu menilai penampilan orang lain. Ada di halaman 146. Yang keempat, melalui setting atau orang tokoh. Rumah saya pun termasuk sempit untuk ditinggali oleh keluarga yang terdiri dari 5 orang. Di lingkungan rumah saya terdapat apartemen dengan nama yang sama dengan apartemen tempat keluarga saya tinggal. Apartemen yang satu itu adalah apartemen yang luas. Suatu hari ibu teman saya menanyakan di mana saya tinggal, apakah di apartemen yang luas atau yang sempit. Dengan perkataan itu, saya terkejut dan bingung. Sejak saat itu, rasanya saya menjadi malu untuk mengatakan di mana saya tinggal. Ada di halaman 12. Yang terakhir, melalui dialog antar tokoh. Psikiater. Kalau dalam kondisi sekarang ini, apakah Anda rasa Anda akan bahagia meski Anda gemuk? Saya pikir orang-orang akan menertawakan dan merendahkan saya. Psikiater. Padahal tadi Anda bilang bahwa Anda hanya ingin bahagia meski Anda gemuk. Sebenarnya Anda sendiri juga tidak merendahkan orang gemuk kan? Tidak. Saya cenderung memandang rendah orang-orang gemuk. Psikiater. Dengan menganggap bahwa mereka orang-orang yang tidak bisa merawat diri, mereka yang tidak enak dilihat. Maka dari itu saya pun tidak suka laki-laki yang di halaman 173. Yang terakhir adalah amanat ya. Amanat dari buku itu kita bisa tahu kalau ternyata lingkungan seseorang itu sangat berpengaruh terhadap perilaku, tindakan dan pikiran orang itu sendiri. Mau itu baik atau